AFC meledak-ledak. Malaysia makin iri aja. Loh, kok tiba-tiba best pemain Asia dikuasai Indonesia? Penasaran? Yuk kita bahas. Tahun 2025 memang sudah tutup buku. Kalender sudah ganti angka tapi polemiknya belum mau mati. Justru semakin panas, semakin gaduh, semakin membuka topeng. Dan seperti biasa, sepak bola Asia tidak pernah kehabisan drama. Bukan di lapangan, tapi di ruang rapat, kolom opini, dan ego-ego yang terluka. Di penghujung 2025, sebuah media Asia berbasis di Korea Selatan, Goalpost Asia, merilis daftar Best 11 Asia 2025. Dan disinilah bom itu meledak. 11 pemain terbaik Asia, bukan versi AFC, bukan versi sponsor, bukan versi lobi politik, versi performa. Dan hasilnya hanya 3 bendera yang berkibar, Indonesia, Jepang, Korea Selatan, tidak ada Arab Saudi, tidak ada Qatar, tidak ada Uni Emirat Arab, tidak ada Iran, kosong, nol, nihil. Dan disitulah sebagian Asia, terutama yang selama ini merasa pemilik sah panggung, langsung kebakaran jenggot. AFC mulai gelisah, nada mereka berubah, bahasa mereka defensif. Argumennya klasik, pemain Timur Tengah tidak kalah berkualitas. Kalimat itu terdengar familiar, bukan? Seperti kalimat orang yang baru kalah debat, tapi masih ingin terlihat menang. Masalahnya sederhana, tapi menyakitkan. Tidak ada satupun pemain Timur Tengah yang cukup kuat secara objektif untuk menembus best 11 versi performa lintas liga. Dan itu bukan konspirasi, itu statistik, itu menit bermain, itu level kompetisi, itu kontribusi nyata. Tapi AFC tampaknya belum siap menerima satu kenyataan pahit. Peta kekuasaan sepak bola Asia sedang bergeser. Mari kita buka dengan jujur, tanpa basa-basi, tanpa takut dimusuhi. Selama puluhan tahun, sepak bola Asia hidup dalam hierarki semu. Timur Tengah diposisikan sebagai bangsawan, Asia Timur sebagai teknokrat, Asia Tenggara sebagai figuran. Prestasi dinilai bukan dari siapa yang paling konsisten, tapi siapa yang paling dekat dengan pusat kekuasaan. Ketika pemain Timur Tengah berjaya, meski bermain di liga domestik dengan tempo rendah dan tekanan minim, narasinya selalu wajar, pantas, representasi kekuatan Asia. Tapi begitu Asia Timur dan Tenggara mulai menembus Eropa, bermain reguler, menjadi starter, menghadapi tekanan media, cuaca, ritme, dan kompetisi brutal, tiba-tiba standar berubah. Tiba-tiba dipertanyakan, tiba-tiba disebut tidak merata, tiba-tiba dianggap kurang representatif. Lucu ya, standar itu fleksibel, elastis, bisa ditarik kemana saja asal ego tidak lecet. Dan di tengah semua kegaduhan itu, Indonesia justru berdiri paling santai. Bukan karena tak peduli, tapi karena kali ini Indonesia tidak butuh pembelaan. 3 pemain timnas Indonesia masuk best 11 Asia 2025. Emil Audero, J. Idzes, Kelvin Verdong, 3 nama. 3 posisi krusial, 3 bukti bahwa ini bukan hadiah hiburan. Audero bukan kiper cadangan. Ia penjaga gawang dengan jam terbang Serie A, tekanan tinggi, dan ekspektasi brutal. Idzes bukan bek tempelan. Ia pemimpin lini belakang di Liga Eropa, konsisten, tenang, dan membaca permainan dengan kepala dingin. Verdong bukan pelari tanpa arah. Ia fullback modern, agresif, disiplin, dan efektif. Ini bukan soal paspor, ini soal kualitas yang tidak bisa lagi diabaikan. Ironisnya, pencapaian ini datang di saat timnas Indonesia gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Ya, kita tidak lolos dan tidak perlu dipoles seolah-olah itu sukses. Indonesia tersingkir di babak keempat kualifikasi, kalah bersaing dengan Arab Saudi dan Irak. Pahit, menyakitkan, menyesakan. Apalagi karena secara konteks, ini adalah peluang terbaik sepanjang sejarah modern sepak bola Indonesia. Skuad matang, kedalaman bagus, mentalitas naik, momentum ada, tapi sepak bola tidak mengenal hampir. Ia hanya mengenal lolos atau pulang, dan Indonesia pulang. Masalahnya, kegagalan ini terasa lebih menyakitkan karena waktu tidak berpihak. Kita bicara tentang generasi emas yang tidak abadi. Emil Audero sedang di puncak,
Jay Itzes sedang di puncak. Kevin Dix, Kelvin Verdonk, Ole Romeni, Martin Paes, semua berada di fase terbaik karier. Sementara di sisi lain, Tom Hay dan Jordi Amat sudah melewati usia 30. Dalam dunia sepak bola, itu bukan sekadar angka, itu alarm. Menunggu kualifikasi Piala Dunia berikutnya berarti berjudi dengan waktu, dan tidak semua pemain akan menunggu. Maka wajar jika fokus mulai bergeser. Lebih realistis, lebih rasional, lebih dewasa. Klub dulu, timnas jalan, tanpa drama. Dan justru di fase gagal itulah Indonesia mendapatkan pengakuan yang lebih murni. Bukan lewat hasil tim, tapi lewat kualitas individu yang diakui lintas negara. Best 11 Asia 2025 ini bukan sekadar daftar. Ia adalah tamparan, ia adalah cermin, ia adalah pesan keras bahwa Asia tidak lagi dimonopoli satu kawasan. 8 pemain lainnya berasal dari Jepang dan Korea Selatan. Nama-namanya bukan kaleng-kaleng, Mitoma, Minamino, Doan, Ueda, Son, Lee Kang-in, Kim Min-jae. Hampir semuanya pemain Eropa. Starter, bukan figuran, dan Indonesia kini berdiri sejajar. Bukan di bawah, bukan di pinggir, di tengah. Lalu AFC bertanya, di mana pemain Timur Tengah? Pertanyaan yang terdengar polos, tapi syarat kepentingan. Jawabannya sederhana, di liga dengan level kompetisi lebih rendah, tekanan lebih kecil, dan eksposur global yang terbatas. Akram Afif luar biasa, ya. Salem Al-Dausari hebat, tentu. Tapi sepak bola modern tidak hanya menilai bakat. Ia menilai konteks. Bermain bagus di Liga Elit Eropa dengan tempo tinggi dan jadwal padat tidak setara dengan dominasi di liga domestik yang tertutup. Ini bukan penghinaan, ini realitas. Dan media Korea Selatan tidak berutang apapun pada AFC untuk mengubah realitas itu. Lalu kita sampai pada bab paling tragis, paling ironis, sekaligus paling memalukan. Malaysia. Jika Indonesia adalah bukti evolusi, Malaysia adalah contoh stagnasi. Saat Jay Itzes bersaing secara sehat di level Eropa dan masuk Best 11 Asia, Malaysia justru terseret skandal dokumen palsu. Facundo Garcés. Nama yang seharusnya jadi kebanggaan, berubah jadi aib. Bukan kalah bersaing, bukan kalah kualitas, tapi kalah integritas. Dokumen dipalsukan, identitas dimanipulasi, aturan ditabrak, dan dunia melihat Alaves menjauh, reputasi runtuh, karier terancam, dan Malaysia menunggu vonis, menunggu hukuman, menunggu konsekuensi. Di saat Indonesia melangkah ke depan, Malaysia sibuk menutup luka sendiri. Ini bukan lagi soal rivalitas, ini soal arah dan mentalitas. Maka, ketika AFC ribut soal ketidakmerataan, yang sebenarnya terjadi adalah ketidaksiapan menerima perubahan. Bukan Indonesia yang terlalu cepat, tapi sebagian Asia yang terlalu lama berkubang di masa lalu. Sepak bola Asia hari ini sedang mengalami seleksi alam. Yang adaptif naik, yang defensif tertinggal. Yang bermain di zona nyaman akan tersingkir oleh mereka yang berani keluar kandang. Dan Indonesia, suka atau tidak, sudah melangkah ke fase itu. Pesan akhirnya sebenarnya sederhana, tapi menghantam. Indonesia tidak perlu berteriak, tidak perlu klarifikasi, tidak perlu minta validasi. Karena ketika kualitas berbicara, media independen mendengar, statistik menguatkan, dan dunia mencatat. Dan saat itu terjadi, semua protes terdengar seperti alasan, semua keluhan terdengar seperti ketakutan, semua ego runtuh oleh fakta. Sepak bola tidak lagi menunggu izin, ia bergerak ke depan. Dan Indonesia untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama tidak tertinggal di belakang. Yang paling lucu dari kegaduhan Best 11 Asia 2025 ini bukan soal siapa yang masuk, tapi siapa yang paling ribut karena tidak masuk. Dan lebih lucu lagi, yang ribut bukan pemainnya, bukan pelatihnya, melainkan otoritas dan ekosistem yang merasa kehilangan kendali. Ini gejala klasik kekuasaan yang goyah. Ketika narasi sudah tak lagi bisa dikontrol lewat struktur resmi, maka mulailah muncul kalimat-kalimat defensif, kurang representatif, tidak mencerminkan kekuatan Asia secara keseluruhan. Perlu keseimbangan regional, bahasa halus dari satu pesan kasar. Kok bukan kami?
Padahal sepak bola tidak pernah punya kewajiban untuk adil secara geografis. Sepak bola hanya adil pada siapa yang bekerja lebih keras dan bertarung di level lebih tinggi. Dan disinilah AFC keliru membaca zaman. Mari kita bicara fakta yang sering dihindari karena terlalu telanjang. Best 11 Asia 2025 versi Goalpost Asia bukan disusun berdasarkan jumlah trofi nasional, bukan berdasar reputasi masa lalu, apalagi berdasarkan jatah kawasan. Ia dibangun dari 3 pilar yang tidak bisa dipelintir. Level kompetisi klub, konsistensi performa, dampak nyata di lapangan. 3 hal ini justru menjadi titik lemah banyak pemain Timur Tengah. Bukan karena mereka tidak berbakat, tapi karena ekosistem kompetisi mereka tidak lagi menantang. Liga kaya, iya. Fasilitas mewah, iya. Gaji besar, iya. Tapi sepak bola elit tidak dibentuk oleh kenyamanan. Ia dibentuk oleh tekanan. Dan tekanan itu, suka tidak suka, hari ini masih bernama Eropa. Bandingkan jalur karier. Pemain Jepang, Korea, dan kini Indonesia berangkat muda, dihantam cuaca asing, dilindas jadwal padat, dihujani kritik media, diuji mental setiap pekan. Sementara sebagian besar pemain Timur Tengah bersinar di turnamen regional, mendominasi liga domestik, lalu stagnan di zona nyaman. Itu bukan dosa, tapi itu batasan. Dan Best 11 Asia tidak dibuat untuk menghargai zona nyaman. Ia dibuat untuk merayakan kompetisi tertinggi. Lalu mari kita kembali ke Indonesia. Yang menarik, pengakuan ini datang tanpa kampanye, tanpa propaganda, tanpa lobi. Indonesia tidak mempromosikan pemainnya ke media Asia, tidak membuat narasi palsu, tidak memaksa AFC mengakui. Yang bicara adalah statistik, menit bermain, performa klub. Emil Audero tidak masuk Best 11 karena pemain diaspora. Jay Itzes tidak dipilih karena proyek besar. Kelvin Verdong tidak masuk karena sentimen Asia Tenggara. Mereka masuk karena tidak bisa diabaikan. Dan itu jauh lebih mematikan daripada 1000 konferensi pers. Yang membuat sebagian pihak semakin panas adalah satu hal. Ini bukan kebetulan. Ini bukan musim bagus sekali lalu hilang. Ini pola. Dalam 5 tahun terakhir, pemain Indonesia mulai rutin bermain di Liga Eropa. Menjadi starter, bukan cadangan. Pindah klub karena kualitas, bukan karena paspor. Dan ini yang paling menakutkan bagi struktur lama. Indonesia tidak lagi bisa diperlakukan sebagai underdog permanen. Ia sudah naik kelas. Dan kenaikan kelas itu tidak bisa diveto oleh AFC. Di sisi lain, mari kita jujur soal Malaysia. Karena kisah mereka adalah antitesis paling telanjang dari apa yang sedang dibangun Indonesia. Ketika Indonesia memperbaiki sistem pembinaan, scouting, dan naturalisasi berbasis kebutuhan, Malaysia memilih jalan pintas. Bukan mempercepat proses, tapi melompati aturan. Kasus Facundo Garces bukan sekadar skandal administratif, ia simbol krisis mental. Mental ingin instan. Mental tidak sabar, mental ingin sejajar tanpa mau berproses. Dan sepak bola, seperti hidup, selalu menghukum mental seperti itu. Hasilnya, reputasi hancur, klub menjauh, federasi terpojok. Sementara Jay Itzes, namanya justru semakin bersih, semakin kuat, semakin dihormati. Ini bukan nasib, ini konsekuensi. Dan ironinya, di saat Malaysia sibuk membela diri, Indonesia justru tidak melakukan apa-apa, tidak membalas, tidak mengejek, tidak menyerang, karena tidak perlu. Dalam sepak bola, diam sambil naik kelas jauh lebih menyakitkan bagi lawan. Sekarang mari kita bicara soal masa depan, dan ini bagian yang sering membuat pihak lama semakin tidak nyaman. Indonesia gagal ke Piala Dunia 2026. Itu fakta, dan kegagalan itu menyakitkan. Tapi kegagalan itu tidak menghentikan satu proses penting, validasi kualitas individu di level Asia. Artinya apa? Artinya, meski tim belum sampai puncak, pondasinya sudah diakui. Dan pengakuan itu datang dari luar, bukan dari klaim internal. Ini yang dulu tidak pernah dimiliki Indonesia. Dulu kita sering bilang, kita punya bakat. Sekarang Asia bilang,
kami melihat kualitas. Perbedaannya jauh, sangat jauh. Dan di titik ini, kegaduhan AFC justru berubah menjadi bumerang. Alih-alih meredam, mereka memperbesar sorotan. Alih-alih mempertanyakan media, mereka membuka diskusi tentang standar ganda. Dan publik Asia yang hari ini lebih cerdas, lebih kritis, lebih terhubung, tidak lagi menelan narasi mentah. Mereka melihat sendiri siapa main di mana, siapa jadi starter, siapa menentukan hasil pertandingan. Dan dari sana, satu kesimpulan muncul tanpa perlu diumumkan. Indonesia layak. Maka jika hari ini ada yang merasa tersinggung, marah, atau kehilangan legitimasi, itu bukan kesalahan Indonesia. Itu akibat terlalu lama hidup dari reputasi lama. Sepak bola Asia tidak sedang tidak adil, ia sedang jujur. Dan kejujuran selalu menyakitkan bagi mereka yang terbiasa dimanjakan. Pesan pamungkasnya tetap sama, dan justru semakin keras gaungnya. Bukan Indonesia yang terlalu cepat melaju, tapi sebagian Asia yang terlalu takut untuk berlari. Indonesia tidak merebut panggung. Indonesia naik ke panggung karena pantas. Dan di sepak bola modern, satu hal tak pernah bisa dibantah. Ketika kualitas berbicara, semua dalih terdengar seperti kebisingan dan semua kekuasaan lama akhirnya harus menepi. Karena setelah pengakuan datang, setelah Best 11 Asia diumumkan, setelah ego-ego lama tersinggung, pertanyaannya berubah. Bukan lagi kok bisa Indonesia, tapi apa artinya ini ke depan? Dan disitulah banyak federasi Asia, terutama yang terbiasa duduk di kursi empuk, mulai gelisah. Sebab pengakuan individu bukan akhir cerita. Ia justru awal dari pergeseran struktur kekuatan. Mari kita bicara apa adanya. Selama ini, Indonesia sering dianggap ramai tapi tidak relevan. Penonton banyak, supporter fanatik, media heboh. Tapi di ruang elit Asia, dianggap noise. Dan tiba-tiba, tanpa izin, tanpa pengumuman, Indonesia masuk ke ruang itu lewat jalur paling bersih. Performa pemain di Liga Top Dunia. Ini bukan lagi soal timnas menang siapa lawan siapa. Ini soal branding sepak bola Indonesia berubah secara permanen. Dari tim Asia Tenggara yang emosional, menjadi negara dengan pemain yang layak diperhitungkan, itu lompatan mental. Dan lompatan mental selalu lebih berbahaya daripada lompatan skor. Yang paling membuat struktur lama panik adalah satu hal sederhana. Indonesia tidak tergantung pada satu nama. Ini bukan era satu bintang lalu mati. Ini bukan era hype semusim Audero, Idzes, Verdong hanyalah puncak gunung es. Di bawahnya ada Kevin Dix, Ole Romeni, Maarten, Paes Marcelino yang terus ditempa generasi muda yang mulai berani keluar negeri. Dan ini yang bikin narasi lama runtuh. Indonesia tidak lagi meminta tempat. Indonesia sedang membangun legitimasi sendiri. Sekarang kita balik ke AFC. Bayangkan posisi mereka. Jika mereka mendukung penuh Best 11 ini, mereka harus mengakui bahwa pusat kekuatan tidak lagi tunggal Asia Tenggara, bukan sekadar pasar. Tapi produsen kualitas Liga Timur Tengah bukan jaminan supremasi. Jika mereka menentang, mereka terlihat defensive bias. Tak siap berubah apapun pilihan mereka, Indonesia tetap menang secara moral. Karena pengakuan ini datang dari media independen, bukan dari struktur yang bisa ditekan. Dan di era digital, suara media kredibel jauh lebih berbahaya daripada keputusan federasi. Sekarang mari kita sentuh bagian yang paling ironis. Banyak pihak mencoba mengecilkan pencapaian ini dengan satu kalimat basi. Tapi kan Indonesia gagal ke Piala Dunia. Benar? Dan itu fakta yang tidak kami bantah. Tapi mari kita balik pertanyaannya. Sejak kapan kegagalan tim otomatis membatalkan kualitas individu? Jika logika itu dipakai, banyak bintang Afrika tak layak diakui karena negaranya gagal. Banyak pemain Eropa Timur harus dihapus karena negaranya tak lolos. Sepak bola modern sudah lama memisahkan prestasi kolektif dan kualitas individu. Dan Indonesia akhirnya masuk ke diskursus itu. Diskursus dewasa, diskursus elit. Yang lebih menyakitkan bagi pihak-pihak tertentu adalah ini. Indonesia gagal lolos Piala Dunia tanpa skandal, tanpa manipulasi,
tanpa pemain palsu, tanpa drama administrasi, kalah di lapangan, selesai. Sementara ada negara lain yang bahkan sebelum bicara kualitas sudah terjerat kasus integritas. Dan publik Asia bisa membedakan mana yang gagal karena proses, mana yang gagal karena moral. Disinilah Malaysia kembali muncul, bukan karena prestasi, tapi karena perbandingan yang tak terhindarkan. Indonesia kalah tapi naik kelas, Malaysia ribut tapi stagnan. Indonesia dipukul hasil tapi diakui kualitas. Malaysia sibuk klarifikasi, bantahan, dan menunggu hukuman. Ini bukan ejekan, ini cermin. Dan cermin selalu kejam bagi yang tidak siap bercermin. Sekarang mari kita bicara tentang efek domino. Masuknya 3 pemain Indonesia ke Best 11 Asia akan berdampak panjang. Scouting Eropa akan semakin terbuka. Indonesia bukan lagi negara eksotis. Ia menjadi opsi rasional. Pemain muda akan lebih berani keluar karena jalurnya nyata, bukan mimpi. Timnas akan dihadapi dengan pendekatan berbeda, lawan tidak lagi meremehkan. Mereka akan lebih hati-hati, lebih menghormati. Narasi Asia Tenggara berubah dari pelengkap menjadi penantang. Dan inilah yang paling ditakuti struktur lama. Perubahan narasi sulit dikendalikan. Indonesia hari ini mungkin belum juara Asia, belum lolos Piala Dunia, belum stabil sepenuhnya, tapi Indonesia sudah melakukan satu hal yang sangat menentukan, menyusup ke level elit tanpa izin. Dan sejarah sepak bola selalu berpihak pada mereka yang masuk lewat jalur kompetisi, bukan jalur politik. Maka jika hari ini ada yang bertanya, kenapa Indonesia diunggulkan? Jawabannya bukan karena klaim, bukan karena propaganda, bukan karena nasionalisme buta. Jawabannya karena pemainnya main di level tinggi, mentalnya naik, ekosistemnya mulai dewasa, dan pengakuannya datang dari luar. Kita tutup bagian ini dengan satu kalimat yang harusnya direnungkan AFC dan siapapun yang masih menolak realita, sepak bola Asia tidak sedang kehilangan keseimbangan. Ia sedang memperbaiki kejujuran. Dan Indonesia untuk pertama kalinya berada di sisi yang benar dari sejarah itu.